Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 bulan 3. Artinya ini emiten teman-teman yang dibahas di pagi hari untuk updatean tanggal 20 teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support, like, yang nge-share, yang memberikan komentar, yang telah memberikan sahabat juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagian juga tidak bermanfaat. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas itu adalah emiten teman-teman sendiri. Di sini tidak ada rekomendasi, tidak ada kelas, dan tidak ada apapun selain hanya review emiten saham-saham punya teman-teman sendiri dalam komentar yang saya upload teman-teman di YouTube aja ya, tidak ada media sosial manapun. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Saya pun berdoa kepada teman-teman agar diberikan kesehatan dan keselamatan ya, bersama keluarga juga. Yang telah memberikan donat berupa super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Ada emiten apa nih di pagi hari ini? Ini sebelum pembukaan market teman-teman ya. Ada Goto teman-teman ya, Goto. Kita cek Goto. Goto. Informasi teman-teman nih. Siapa namanya? Putra Aguan borong 39,4 juta saham Era Jaya teman tuh ya. Itu biar masih teman-teman ya. Nanti kita bahas lah teman-teman ya untuk itu ya. Oke, Goto teman-teman ya. Per hari ini asing masuk 17,5 miliar dan foreign si lokalnya ngambil 2,9 juta lot ya. Bagus teman-teman di tanggal 20-nya ya. Jadi asing sudah mulai masuk lagi ya. Berapa hari asing nih masuk nih? Yes, udah berapa 3 hari nih ya. 3 hari. Jadi walaupun ada penurunan kita pindahin ke depan dikit ya teman-teman ya. Biar nggak terlalu panjang. Kayak sama aja ya di sini ya. Nah, teman-teman ya, asing sudah mulai masuk. Walaupun ada penurunan secara candle teman-teman ya. Tetapi ternyata asing masuk 17,5 miliar net buy teman-teman ya. Ada YP untuk domestiknya, ada MG, CC, YU, BB mana BB? BB untuk lokal. Untuk lokal nggak kelihatan BB teman-teman ya. Pembeliannya tidak terlalu besar teman-teman ya untuk domestiknya. Kita lihat foreign ada CC 37. CC sudah mulai bangkit teman-teman nih. Ngambil emiten-emiten yang berkapasitas besar ya CC foreign ya teman-teman ya. Untuk YU juga sudah mulai ngambil 1,3, tapi yang paling banyak CC ya. Ada AK, ada TP. Oh, BB keluar teman-teman untuk foreignnya ya. BB foreign keluar. Tapi sini net buy-nya bagus teman-teman. Terus si Smart Money juga sudah mulai keren. Nah, saya sih optimis teman-teman ya, ke 88 bisa lagi, apalagi tanda-tanda kenaikan juga sudah dilihatkan hari kemarin di 83, di 84, 85 yang mungkin bisa nyeruduk lah teman-teman ke level 88 langsung aja ya. Tapi tetap hati-hati, ini ada area penurunan atau wajib dikunjungi di 79 sama di angka 74 untuk yang terdekatnya. Secara MA 200-nya masih posisi ke atas. Walaupun MA 10-nya menunduk ke bawah teman-teman ya, tapi untuk MA 20-nya masih menuju ke atas. Artinya masih posisi uptrend teman-teman ya. Apalagi ditambah Smart Money, ini Smart Money sudah mulai kumpul teman-teman ya. Suka saya bilang juga walau Smart Money itu adalah bagian daripada retail tapi atas nama institusi, mungkin ini sudah harganya sudah terbaik di angka 8182 ataupun di angka 79 itu harga terbaiknya teman-teman ya. Apalagi secara MA 20 masih menuju ke atas ataupun sedikit menuju ke atas teman-teman ya. Optimis lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Goto seperti itu ya, penguatan daripada bandar lokal dan bank cenderung bagus. Apabila ada penurunan ke level 79 jangan khawatir teman-teman, karena itu PR untuk dikunjungin ya. Oke, Goto keren. Tetap kekeh pengen ke 88 teman-teman. Sudah pengen ngehapus tanda kenaikan di 88. Lanjut ada ISAP teman-teman ya. ISAP tanda penurunannya sudah dikunjungin, dan ini penurunan juga kita pindahkan ke depan teman-teman ini ya. Karena sudah mulai ke sini nih kemarin ya. Open bawah ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk secara MA sih ini masih posisi sudah mulai posisi downtrend teman-teman ya. Tapi masih menuju ke depan, artinya masih ada peluang lah teman-teman. Apalagi kemarin juga sudah mulai di up lagi. Cuman sayang banget ya meninggalkan jejak ke penurunan di angka 9 ya. Pada hari kemarin bandar lokal sudah mulai masuk teman-teman ya untuk si ISAP ini. Bandar lokal sudah mulai masuk teman-teman di angka kemarin angka 10 perak ya. Di sini ada domestiknya. Semenjak kemarin dia pembuangan ternyata ada pengambilan walaupun sedikit
Tapi disinyalir bandar sudah mulai masuk teman-teman. Ada HD, ada FO sama CP sama MG, yang paling puncak itu HD teman-teman. Mudah-mudahan si HD ini bisa lah memaaf harga lagi teman-teman ya. Dia harus capai ke 17 dulu teman-teman ya. Targetnya itu nih, target kenaikan di angka 13, di angka 15 sama di angka 17. Yang atasnya ada nggak? Nah, atas ada di 24. Itu ada area penaikan buat si ISAP ini ya. Kalau sekarang sudah mulai dipungut lagi walaupun sedikit teman-teman, baru sedikit aja. Smart money kemarin tidak kuat teman-teman, smart money tidak kuat, akhirnya ya udah biarin aja. Harus nunggu smart money ya pengambilan minimal 3 kali lah teman-teman, 3 kali secara beruntun, tetapi dia nilainya besar teman-teman, biasanya ada kenaikan. Nah, ini juga ditambah lagi si bandar lokalnya sudah mulai akumulasi dikit-dikit lah teman-teman ya. Walaupun sedikit tapi terdeteksi bandar lokal sudah mulai akumulasi. Itu untuk ISAP. Targetnya di sini teman-teman. Targetnya di angka 13, 15, 17 dan agak tinggi dikit di angka 24. Soalnya yang kemarin sudah tercapai dengan baik ya di sini teman-teman ya. Di tanggal berapa nih? Tanggal 10 ya bulan 1 di harga 17 teman-teman untuk ISAP itu. Lanjut ada Zircon. Kita lihat Zircon bagaimana kondisinya. Zircon masih posisi downtrend teman-teman. Dia juga meninggalkan area penurunan. Ini area penurunan sudah ditinggalkan sama dia nih. Nah, ini area penurunannya ya. Ini juga area penurunan dia sudah lewati, udah lama berarti nggak dibahas ya. 1. Ini tanda kenaikannya dilewati 2. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman di sini, yang tanda kata di sini nih. Nah, di angka 75. Apabila dia tidak sanggup melewati 75 berarti masih posisi downtrend. Apalagi MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 juga lagi menuju ke bawah, dan MA12 masih di atas. Tetapi sudah 2 hari ini ternyata Foreign sudah mulai ngambil ya. Ini untuk si Zircon ini sudah ambil sama Foreign. Smart Money juga sudah mulai ngambil, teman-teman. CC udah ngambil bulat nggak dia? Ya, CC sudah ngambil bulat ya, 3.100 lot. Nah, ini untuk bandar lokal juga kemarin ngebuang sedikit aja teman-teman ya. Dibanding pengambilannya masih ada peluang teman-teman ya. Masih ada peluang. Masih ada barang ya. Dari mulai tanggal 13 Maret bandar lokal masih ada barang teman-teman di tanggal 13 Maret sampai walaupun ada kemarin pembuangan hanya sedikit aja. Nah, ini sedang diambil sama Smart Money dan bandar Foreign teman-teman ya. Di sini terdeteksi ada RG, ada XC, bagian daripada XC ataupun XL ataupun CC lokal teman-teman bisa dicalir, ini bagian daripada Smart Money. Smart Money biasanya atas nama institusi teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dia tidak lama lagi lah teman-teman, karena Smart Money sudah mulai masuk. Cuman dia ada area penurunan di angka 70 sama nih untuk perkiraan penurunan di angka 20%, di angka 68 teman-teman ya. Punya lagi nggak penurunannya? Coba perhatikan di sini, nggak ada ya. Kita cek untuk Zircon ini ada posisi nggak untuk penurunannya, karena lagi posisi downtrend teman-teman. Oh, Zircon selama 1 tahunan tidak ada. Kita lihat 10 tahunan. 10 tahunan juga tidak ada area untuk dikunjungin teman-teman. Artinya ini lagi mencari titik tumpu atau titik pantulnya teman-teman si Zircon ini. Target jangan jauh-jauh teman-teman ya, bisa ke level 189 paling agak tinggi dikit ke harga murahnya selama 10 tahun ataupun ke angka 141. Kalau saya menargetkan ke angka ini 1 di sini udah ya. Nah, dia harus melewati angka 81 di sini teman-teman. Kenapa harus sudah melewati bukit-bukit kecilnya? Artinya tanda-tanda kenaikan sudah mulai terlihat pasti di situ. Ketika sudah nyampe sini teman-teman. Saya akan bikin target di sini teman-teman ya. Tanggal 21.03.25. Nah, itulah target yang akan saya canangkan di sini teman-teman ya. Dari pungutan sudah mulai bagus teman-teman. Pungutan bandar lokal juga sudah mulai ada, masih ada sisa. Bandar Foreign sudah akumulasi lagi. Bandar Smart Money juga sudah mulai masuk. Pertanda kenaikan semua sudah ada, tinggal ada pematiknya aja ya. Cuman ini sayang banget di sini ada di angka 70-nya itu area penurunan yang wajib dikunjungin teman-teman ya. Jadi harap bersabar aja, tunggu MA10 dibawahkan lagi menuju ke atas. Mungkin itu area-area untuk si Zircon ini bisa up teman-teman ya. Lanjut ada Nano teman-teman. Ada Nano. Target kenaikan sudah dilewati 1 ini. 1 ya. Target penurunan juga sudah mulai dilewati 1. Ini belum ya. Jadi target penurunan dan kenaikannya sudah dilewati. Nah,
Ya, untuk nano ada target kenaikan bisa ke angka 33, tapi target sesungguhnya ada di 35 ya. Biar si bukitnya terlampaui. Ini target di 53 adalah target utama di sini ya, 35 nih. Target utama di sini teman-teman ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dulu untuk nano ini. Sampai sini aja dulu teman-teman ya. Itu di setengah 6 bulan 3 teman-teman, masih di bulan ini juga ya. Nah, untuk untuk nano sebenarnya secara MA ya. Secara MA masih uptrend, teman-teman. Secara MA 200 ya masih menuju ke atas. Cuman hati-hati ini si MA 10 sama si MA 20 lagi nukik ke bawah. Nah, mudah-mudahan ada kenaikan sebentar bisa ke level 28 teman-teman ya. Karena di sini bandar lokal cenderung masih jualan 2 hari ini. Perhatikan ya, bandar lokal jualan. Apalagi semenjak tanggal berapa nih? Tanggal 13 Januari ya. Yang ngambil terus ada bongkaran ya di tanggal 11-nya. Setelah itu ada kenaikan, tapi cenderung si bandar lokalnya keluar teman-teman ya. Nah, Smart Money kemarin sudah ngumpul, terjadi kenaikan dikit. Nah, mudah-mudahan si Smart Money ngumpul lagi. Kalau teman-teman mau ngambil ya, tunggu aja Smart Money-nya dan MA 10-nya di bawah candle. Itu menjadi pertanda akan ada kenaikan. Kalau sekarang secara TA masih posisi turun dan targetnya ada di angka 28 untuk pendeknya. Tapi ini masih punya PR yang harus dikerjakan di 23, di angka 22, 20, 19 sama di angka 16. Itulah area penurunan. Mudah-mudahan sih ditahan tidak lebih daripada 20 ya. Biar MA 200 lagi menuju ke atas dan masih posisi uptrend. Adapun tanda-tanda kenaikan di angka 28 sama di angka 33. Targetnya ada di angka 34 sama 35. Itulah nano teman-teman. Tapi sekarang lagi posisi bongkaran dulu daripada bandar lokalnya. Humi teman-teman ya. Selanjutnya ada Humi. Humi masih teman-teman masih di harga 50 nih. Semangatnya sudah mulai masuk teman-teman Humi ya. Baru 1 kali tapi sudah mulai masuk. Saya pikir sih ini bagian daripada Smart Money itu adalah bagian daripada bandar, bukan bandar apa namanya tadi, fund manager ya, fund manager atau atas nama institusi ya. Biasa dia nempel di broker retail teman-teman ya. Secara pungutan masih belum ada pungutan yang signifikan, tapi si bandar lokal cenderung menambah muatan dikit-dikit. Bandar foreign bagaimana? Bandar cenderung keluar, teman-teman, kecenderungannya keluar ya. Dan dia tidak ngambil banyak, tidak ngambil dan tidak keluar terlalu banyak. Dia cenderung datar aja, tidak makan dia. Tidak melakukan pengambilan sejak bulan Desember. Ada pengambilan cuma sedikit-sedikit teman-teman, dan pengeluaran pun sedikit-sedikit aja, jarang-jarang. Artinya masih disimpan teman-teman sama si bandar forennya ya. Nanti akan tiba-tiba pem aja ya. Nah, ini teman-teman perhatikan untuk si Smart Money-nya ya. Sudah mulai masuk. Artinya kalau Smart Money sudah mulai masuk, tinggal tunggu aja akumulasi daripada seorang bandarnya, baik bandar lokal ataupun foreign. Nah, bandar lokal sebenarnya sudah ngambil sejak berapa bulan lalu deh, tanggal November. Tanggal 18 ngambil, ada pembuangan sedikit, pembuangan lagi, terus ngambil lagi. Nah, kecenderungannya ngambil dari sejak bulan Februari di sini nih, teman-teman ya. Pernah perhatikan di sini sudah mulai hijau-hijau kan, pembuangannya kecil. Nah, jadi ini si Humi ini walaupun di harga 50 tetapi cenderung dipertahankan aja teman-teman. Dan sekarang Smart Money sudah mulai masuk, pertanda baik teman-teman, mudah-mudahan bisa di-up ya. Target hanya ke angka 52 untuk tanda-tanda kenaikannya, sama 53. Di 60 ada target selanjutnya untuk menjadi uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati 2 gunung. Gunung bang paling kecil sini walaupun 52 teman-teman, ini gunung kecil 51 52 ya. Nah, ini gunung di angka 55, artinya gunung-gunung kecilnya sudah mulai dilewati apabila sudah mulai ke angka 64 teman-teman. Karena juga si gunung ini sudah dilewati juga. Nah, kalau Smart Money sudah masuk, mudah-mudahan ada kejutan ya dari Humi ini ya. Senang teman-teman yang di 50 juga masih bisa di up kok untuk Humi ini ya. Lanjut ada BL ya. Ini emiten-emiten yang saya istilah saya bahas itu ketika emiten yang berdasarkan lukisan market maker aja teman-teman. Saya tidak melihat berita dulu teman-teman ya untuk updatean saham ini. Mungkin nanti kalau sudah ada berita yang barunya, model era kan sudah mulai keluar beritanya, mudah-mudahan itu nanti kita bahas lah teman-teman ya. Sembari memindahkan posisi. BMBL sekarang angka 15 perak teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman BMBL ya. Target penurunan ada di angka 13 karena lagi posisi downtrend. MA 10 masih berada di atas candle ya. Artinya ada down, tapi ada tapinya. Smart Money sudah mulai masuk teman-teman pelan-pelan ya. MA 20 juga MA 200 lagi menuju ke atas. Perhatikan ini MA 200 yang merah lagi menuju ke atas. Artinya kesempatan untuk di uptrendkannya ada teman-teman. Apalagi si Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya. Kemarin masuk gagal teman-teman ya untuk dinaikin
karena posisinya kurang memungkinkan, kurang baik ya, secara EMA kurang baik. Pungutan bagaimana, Banda Loka kemarin mengut sedikit terus keluar lagi, cenderung ini diambil hanya sedikit aja teman-teman, pembuangan hanya untuk mempertahankan aja biar nggak terlalu tinggi juga, mungkin lagi ada maksud teman-teman. Polen bagaimana, Polen terakhir dia jualan tanggal 24 Februari, semenjak itu dia tidak ngambil lagi. Target untuk si BMBL ada di angka 25 teman-teman, tapi penurunannya ada di angka 13 sama 11. Di sini meninggalkan PR si ekor merah, dan ini meninggalkan PR si ekor hijau teman-teman. Sekali lagi posisi mudah-mudahan sudah ada dorongan lagi ya. Mudah-mudahan si EMA 10 lagi menuju ke atas nih teman-teman. Ini kalau ada satu dorongan lagi dari bawah 15, 16, 17 saja teman-teman. Ini si EMA 10 lagi menuju ke atas. Artinya sudah mulai bisa uptrend teman-teman, mudah-mudahan ya. Tapi ingat teman-teman ya, ini posisinya ada PR-nya di angka 13. Jadi untuk sebenarnya kalau BMBA ya secara EMA masih menuju ke atas teman, artinya masih menuju uptrend. Oke teman-teman, mudah-mudahan terjadi ya. Biasanya suka naik sih teman-teman, tenang aja, suka naik. Ini target kenaikan di sini yang terdekatnya nih. Di angka 18 itu target kenaikan terdekatnya. Sini ada si kepala merah kecil teman-teman. Lanjut ada Toba teman-teman. Toba. Coba lihat Toba update-annya seperti apa. Toba masih posisi dia downtrend teman-teman, tapi sudah mulai dipertahankan. Ada area penurunan di angka 300-an teman-teman ya. Di sini ya 305. Nah, kalau dia jebol 305 berarti dia mau menuju ke bawah lagi ke angka 255 teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan ada di angka 356, 354 sama di angka 372. Sini ada gap. Kalau sini ada juga gap kecil teman-teman. Pungutan bagaimana? Pungutan sekarang Bandar Loka sudah 3 hari sudah ngambil. Jadi si Bandar Loka sudah ngambil 3 hari teman-teman. Bagus ya. Dari mulai tanggal 18 kita cek tanggal 18 apakah ada BB 1 miliar ya, wah cenderung bagus teman-teman ya. Secara pungutan ada BB ada bagus teman, apalagi si BB sudah ngambil sekitar 1 miliaran. Poren bagaimana? Poren cenderung ngambil juga teman-teman, cuman beberapa harinya ada pembuangan kecil teman-teman. Tapi kalau dihitung teman-teman dari mulai pungutannya sudah mulai masuk lagi. Kalau teman-teman perhatikan masuk, keluar, masuk lagi, keluar, terus ada pungutan lagi. Artinya secara umum sih masih downtrend teman. Karena kenapa? Karena MA200 juga masih berada di atas candle ya, posisi downtrend. Mudah-mudahan tidak jebol area 305 304 ya. Kalau jebol ya bisa ke angka 253 teman-teman ya. Itu untuk si Toba ya. Smart money sudah mulai berkumpul teman-teman, belum ada yang signifikan. Tunggu sampai smart money ngambilnya hijaunya 3 kali sampai 4 kali. Biasanya tidak lama dari situ. Oke, ini harus bisa melewati angka 372 372 atas ini. Biar melewati si bukit kecilnya ini mungkin tanda akhirnya akan ada. Kalau sekarang masih posisi ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Ada ECII ya. ECII. Wah, ECII sudah nyampe target dikit tadi kemarin ya. Udah ada dorongan ya. Tapi dia meninggalkan jejak penurunan teman di angka 185. Hati-hati aja. Ini belum bisa dikatakan uptrend karena masih posisi MA10 di atas candle teman, artinya masih posisi downtrend teman-teman ya. Dia kalau harus pengen downtrend uptrend harus bisa melewati 238 untuk nyampe ke MA200. Pungutan Bandar Poren sudah mulai bagus. 2 hari ini sudah mulai bagus. Kita cek Bandar Poren ini untuk tanggal 19 ya. CC udah ngambil bulat nggak? Ya, CC ngambil bulat pertanda baik teman-teman, mudah-mudahan karena kalau CC itu ngambil duluan, dimaaf harganya bisa ke level 198 bahkan bisa ke level 245 teman-teman. Kalau sini kan saya tidak punya tahanan lagi nih, kecuali di angka 200-an di sini teman-teman. Ya, 200 ada area kenaikannya. Oke, sudah ada gap kecil teman-teman ya. Sebenarnya sudah tertembus dengan shadow ya. Tapi M10 lagi menuju ke bawah, makanya hati-hati karena masih ada area penurunan di angka 184, ada gap kecil sama di angka 168 itu ada si ke ekor merah teman-teman. Untuk tahanan ke bawahnya hanya tinggal ini doang teman-teman ya, di angka 155 ya. Ini area supportnya, ke bawahnya sudah tidak ada lagi untuk si ECII ini ya, ECII. Kita cek ECII posisi di mana. Ya, posisi dalam sedang dangkalnya selama 10 tahun. Artinya kesempatan di up-nya ada teman. Itu tanda yang saya gariskan di sini adalah garis untuk 154 ya. Itu area untuk paling bawahnya. Artinya kalaupun dia dibawa ke bawah lagi berarti sudah murah banget teman-teman ya. Belum murah banget teman. Belum murah ya.
Si ECI selama 10 tahunan belum murah. Artinya masih ada kesempatan ke angka 124 untuk murahnya, teman-teman ya. Posisi masih downtrend, teman-teman. Posisi masih downtrend ya. Makanya sebagai support nih, kalau dia berhasil ngangkat, teman-teman ya, berarti sudah bikin step yang ketiga, step 1, step 2, step 3. Di sini kan kemarin gagal nih step berapa nih stepnya ya. Ini penurunan per 30-an, 30%, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kalau ada penurunan bisa ke contohnya melebihi melebihi supportnya. Nah, dia mungkin bisa matur di angka 138. Kalau sekarang mudah-mudahan ada dorongan ya. Soalnya si Bandar Poren juga sudah mulai ngambil. Manfaatin shadownya teman-teman untuk kenaikan sementaranya. Oke. Untuk si ECI seperti itu. INPC. INPC. INPC masih posisi downtrend teman-teman ya. Ini apakah ada tanda kenaikan? Ada teman-teman sedikit di sini nih. Di level 159 ya. Ini mudah-mudahan ditahan di EMA 200 ya teman-teman ya. Kalau ditahan EMA 200 pasti masih posisi uptrend. Nah, mudah-mudahan ini lepas sedikit ya, model lepas sedikit. Nah, biasanya suka di prank dikit, soalnya sih tanda-tanda penurunan juga sudah dilihat kan, perhatikan nih. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, ya. Ini ada si ekor merah teman waktu sisa kemarin waktu waktu terjadi 7% penurunan ya. 147. Posisi lagi masuk lagi menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Cuman manfaatin teman-teman kalau downtrend seperti ini suka ada shadownya, manfaatin aja teman-teman ya. Pungutan dari Bandar Loka dan Ponen cenderung keluar. Perhatikan dua-duanya keluar. Asing keluar 1,1 miliar dan Bandar Loka keluar 26,7 ribu lot teman-teman ya. Kalau perhatikan ya keluar di sini keluar. Masuk lagi ya terjadi lagi kemarin shadownya baru dia turun kembali teman-teman. Biasanya ini pelakunya ada si BK kan, yang pelakunya BK teman-teman. Biasanya. Posisi tekanan masih ada teman-teman, posisi downtrend masih ada. Mudah-mudahan bisa dipantulkan ya di EMA 200-nya. Kalau dia jebol teman-teman EMA 200 bisa kemungkinan ke angka 122 sampai ke 67 nih paling rendahnya mungkin ya. Ada lagi, 54 paling rendah. Artinya si INPC ini ada kemungkinan di angka 50 lagi teman-teman, karena kembali pernah ke 50 gitu kan. 51 52 di angka 50 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk INPC seperti itu ya, masih posisi downtrend ya. Mudah-mudahan ada pantulan di area EMA 200 ya, karena EMA 200 adalah harga psikologis juga teman-teman. Banyak yang ambil suka di situ untuk pantulan, dan terbukti pantulan ada sedikit lumayan. Tapi secara buangan bandar masih ada buangan teman. Secara bandar lokal ataupun foreign cenderung ngebuang teman untuk INPC. Mudah-mudahan hari ini masuk bisa melanjutkan kenaikan ke 15 berapa nih? 160-an ya. Bisa ke level 164, target di sini aja di angka 211. Kenapa? Biar si bukit ini kelewati, artinya mau uptrend. Oke teman-teman, untuk INPC seperti itu. Ada jas ya, jas kemarin yang kena FCA lolos ya. Berarti bandarnya ada teman-teman. Kalau bandarnya ada ya udah, dia cenderung kalau bandar itu ngambil serendah-rendahnya dijual setinggi-tingginya. Jas dari bandar-bandar lokal sudah akumulasi. Perhatikan teman, akumulasi 2 hari ini ya, bagus. Berarti si bandar lokalnya tanggal 18 coba cek untuk domestiknya. Ada DR, ada AO, broker bagus teman-teman ya. Terus di sini tanda penurunan sudah dilewati, teman, kita hapus aja ya karena sudah terlewati. Nah, ini ada satu lagi di angka 50 teman, kalau sudah terus sama shadownya. Secara MA 200 masih posisi ke atas, artinya masih uptrend. Pungutan bandar lokal sudah mulai bagus dan Poren juga sudah mulai ngambil 1 hari kemarin. Kita lihat Poren untuk tanggal 20-nya ada AK teman-teman ya, kalau AK sih kurang ya. Kalau CC barulah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si Jas ini posisi bandar lokal sudah mulai ngambil lagi sejak kemarin ngambil tanggal 26. Ini yang bisa menggerakkan dari level FCA itu ke harga sampai ke angka 94 itu adalah si bandar lokal. Jadi kalau bandar lokal akumulasi berarti kecenderungan akan uptrend teman-teman. Tapi posisi sekarang masih posisi dalam posisi downtrend karena MA 10 lagi mau ke bawah. Tapi kalau ada dorongan satu kali candle lagi, teman-teman bisa lepas daripada MA 10 sama MA 20-nya, dipastikan dia akan menuju ke atas karena bandar lokal sudah mulai akumulasi. Karena ini lepas daripada FCA itu tidak peran penting seorang bandar lokal yang sangat membantu sekali teman-teman. Apalagi sekarang kemarin sudah mulai masuk sedikit. Oke, untuk jas seperti itu. MPIX, kita cek MPIX. MPIX.
MPY kalau yang posisi downtrend teman-teman ya, perhatikan ya, posisi downtrend tapi tanda-tanda kenaikan sudah mulai diperlihatkan di sini teman-teman. Nah, ini target semua sudah tercapai ya. Nah, per hari kemarin 34 juta poren sudah mulai masuk ya. Ada si YP cenderung si bandar poren KW teman-teman ya. CC YP itu KW teman-teman ya. Tapi terdeteksi ada pengambilan walaupun 34,5 juta ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal masih cenderung jualan teman-teman. Kemarin ngambil 2 hari, yang ngebuangnya 2 hari juga lumayan. Artinya lagi dipertahankan teman-teman untuk MPY ini. Nah, mudah-mudahan ini tunggu aja MA sebelum di bawah lah ya, karena posisi MA-nya lagi menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Ada lepas daripada 66, ada area gap-nya harus dikunjungi juga. PR di angka 61 untuk penurunannya di angka 57 sama di angka 50. Artinya apa? MPIX ada emiten yang sudah digocapkan, dari gocap akan kembali ke gocap, kecuali kalau kepemilikan diubah, biasanya dia akan cenderung membaik teman-teman ya. Tinggal cari isu-isunya aja gitu kan, bumbu-bumbunya aja. Kalau bumbunya sudah mulai meresap bisa di-uptrend kan kembali. Smart money belum masuk teman-teman, masuk signifikan ya. Kalau mau udah masuk sedikit-sedikit sudah ada, cuman belum signifikan. Tunggu kalau ingin bagus teman-teman ya, tidak ada kenaikan sementara, tunggu smart money ngambil secara besar-besaran ataupun menyicilnya, karena kejadian untuk si MPIX ini ketika smart money sudah mulai ngumpul teman-teman. Ngumpul bagus baru boom aja ke 90. Target di angka 90 sama di angka 96. Karena belum tercapai sama body teman-teman untuk si MPY ini. Makanya belum saya hapus teman-teman ya. MSIN isunya ini lepas daripada isu dulu teman-teman ya. Nanti kita cariin informasinya untuk MNC digitalnya. Mirip kepemilikan sama yang namanya bandar lagi ya. Gimana lagi itu teman-teman ya. Nah, MSIN ini secara TA lagi bagus, MA10 lagi di bawah candle menuju ke atas. Nah, kemarin diangkat dikit ya, ada target kenaikan di angka 1064. Kita cek MSIN posisi. Nah, MSIN sudah mencapai harga tertingginya kemarin di angka 165. Sekarang posisinya dalam posisi dia sudah sedikit agak mahal karena lepas daripada harga tengahnya. Tapi secara MA sudah mulai bagus. Si bandar lokal sudah mulai jualan dikit, mungkin bisa untuk dipertahankan ataupun sengaja biar tidak terlalu tinggi naiknya. Nah, bandar poren sudah masuk lagi 223 juta ya. Di sini poren ada si AK, ada YU ya, ngambil si AK 5,5 miliar, YU ngambil 4,5 miliar, CC ngambil 3,9 miliar. Artinya cenderung bagus teman-teman pungutannya, walaupun ada istilahnya pembuangan dari AN atau masih BK tapi tidak terlalu besar. Nah, pungutan poren itu ternyata bagus teman-teman, sudah mulai bagus dan dia biasa keluar sedikit baru masuk lagi, keluar sedikit masuk lagi. Cuman bandar lokal juga bagus pungutannya. Kalau kemarin jualan wajar mungkin untuk menurunkan tensi dulu biar tidak terlalu up karena belum saatnya mungkin teman-teman. Tapi secara MA juga mulai bagus. Hati-hati di sini tidak ada area penurunan teman-teman, tapi masih ada di angka 65 berapa nih? 659, terus di angka 562 sama yang paling bawahnya ada di angka 537 dan 523. Target ada di angka 1000 sini teman, 1055 sama yang agak tinggi dikit di angka 1500. Tapi ingat teman-teman, ini sudah mulai agak mahal dikit. Teman-teman yang punya di bawah silahkan aja lanjutkan. Yang punya di bawah silahkan lanjutkan karena sekarang MA masih posisi ke atas dan bandar lokal ataupun boleh masih cenderung ngejualnya cuma sedikit aja. Walaupun ada pembuangan tapi masih sedikit, masih menyisakan barang banyak. Saya pikir sih dia harus jualan di atas teman, karena seorang bandar itu harus jual di atas. Kalau bandar jual di bawah, patut dipertanyakan kebandarannya gitu. Enggak teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MSIN ini terlepas daripada berita apapun nanti kita bahas untuk beritanya sama Aces ya, beritanya itu ada juga teman-teman ya. Nah, ini teman-teman untuk si MSIN ini lanjutin aja apa yang punya di bawah teman-teman. Soalnya MA10 juga masih di bawah candle. Ya, artinya kesempatan untuk di up-nya ada. Cuman dia punya yang namanya harga kenaikan tertinggi yang cuma 1670-an teman-teman ya. Ya, di sini saya punya ke angka 1500 aja lah, nggak usah jauh-jauh teman-teman ya. Sini nih. Karena mudah-mudahan sini terjadi lagi dan terjadi lagi gitu teman-teman ya. Karena memang penurunannya sangat luar biasa kemarin ya. Si bandar lokalnya sudah bagus banget cara ngeluarinnya. Dan maaf harganya dibikin gonjang-ganjing teman-teman. Tapi secara step perhatikan, step 1, step 2, step 3.
Mudah-mudahan ini kalau break aja angka ke target ke 1059, terus ada koreksi sebentar, bisa melanjutkan kenaikan ke angka 1533. Ini target utamanya di sini teman-teman sama si MSIN ini ya. Saya tidak jauh-jauh sampai ke level 1600 tapi di sini aja. Target utama sudah cukup di sini. Cuman dia menuju ke sini kadang-kadang lika-likunya teman-teman bisa naik dikit, turunin, malah bisa turunin ke level 656 lah naikin lagi. Ya, tapi secara EMA masih bagus ya. Tapi saya di sini nih area sini sampai sini tidak punya tahanan teman-teman, hanya area tahanan penurunan atau tanda penurunan di angka 662. Itulah areanya. Dan catatan dari saya MSCI ini ke harga utama itu 1520-an teman-teman ya. Tapi dia bisa mencapai ke 1600 teman di sini nih, itu ya. Artinya sudah bisa sampai ke offernya gitu kan. Nah ini tanda-tanda kenaikan sementaranya, tanda-tanda kenaikan sudah dilewati sama saya. Mudah-mudahan yang sekarang itu bisa naik lah teman-teman. Kalau sudah bisa naik berarti MA 200 nya sudah mulai uptrend ya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MSIN seperti itu ya catatan dari saya. Banda lokal masih ada di atas, banda power masih ada di atas, tinggal tunggu smart money kalau pengen lebih tinggi lagi. Target ada di angka 1500, tapi hati-hati ada area untuk penurunan di angka 654 apabila dia sudah jebol MA10 sama MA20 nya. Secara uptrend MA200 masih lagi menuju ke depan, artinya makin di depan gitu kan. Dan pungutan banda lokal ataupun power cenderung bagus teman-teman, walaupun ada pembungan hanya sedikit saja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan di pagi hari ini mudah-mudahan saya diberikan kesempatan lagi untuk mengulas emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.